memohon berkat agar jiwa pantas bertemu pada jumpa yang hilang di jenjang maaf. Berpantas diri, berpantas hati menjelang Tuhan. Berias nubari di awal bakti. Amin. Dan bersama rohmu. Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Amin.
Bacaan dari Kitab Ulangan. Pada waktu itu Musa berkata kepada bangsa Israel tentang hal iklan persembahan. Katanya, imam harus menerima buah buah dari tanah dan meletakkannya di depan sebelah Tuhan Allah. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allah ini, dahulu bapakku, yaitu Yakub, adalah seorang Aram. Dia seorang pengembara. Ia pergi ke tanah Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia berkembang menjadi suatu bangsa yang besar, kuat, dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menangani ayat dan menyesalnya, dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengarkan suara kami. Ia memperhatikan kesusahan, dan kebiasaan terhadap kami. Lalu dengan tangan yang kuat dan tangan yang kuasa, dan dengan tangan serta mujizat yang dahsyat, Tuhan membawa kami keluar dari Mesir. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini suatu negeri yang melimpah susu dan madu. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama darimu yang telah Engkau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian Engkau harus meletakkan tangan persembahan di hadapan Tuhan Allah. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dampingilah aku, ya Tuhan, di dalam kesesakan.
rasakan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan kitab suci, firman dihidupkan padamu, yakni di dalam mulut dan di dalam hatimu. Inilah firman yang kami beritakan, sebab jika kamu mengaku dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya berdoa dan dengan hatinya orang mati diselamatkan. Karena kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah bersatu itu adalah Tuhan semua orang, dan Dia kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya, sebab siapa saja yang berseru kepada Tuhan, Dia akan diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan Dan bersama rohmu, dimuliakanlah Tuhan. sekali peristiwa Yesus yang berkata Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya Ia ditowai iblis. Selama hari itu Yesus tidak makan apa-apa, dan setelah itu Ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, jika Engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata dia memperlihatkan kepada Yesus semua kemerdekaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu jangan kau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan
Jika mau berdoa, jauh dari mulai sini ke bawah, sebab mereka tertulis mengenai engkau. Allah akan memerintahkan mereka dengan melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas kakinya, supaya kakimu jangan terangkut pada batu. Yesus menjawab, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah mengakhiri semua pertemuan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan berusaha yang baik. Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hanya kepada Allah saja engkau berdoa. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kutipan Injil Lukas yang terdengar pada minggu pertama masa prapaskah mengisahkan tentang Yesus yang ditumpai oleh iblis dan ia menang atas pencobaan. Konteksnya ketika Yesus menjalankan puasa selama 40 hari. Setelah Yesus dibaptis di Yordan, Roh Kudus membawa dia ke padang gurun, dan dia melaksanakan satu meditasi, satu retret selama 40 hari 40 malam. Yesus masuk dalam satu kehidupan yang luar biasa. Di sana ia sungguh-sungguh mengasingkan diri dari akal dunia, berpuasa selama 40 hari 40 malam dengan tidak makan minum sedikit pun. Itu hanya mungkin bisa dilakukan kalau tidak ada kemampuan kekuatan manusia, tapi adalah kekuatan. Iblis melihat ada peluang untuk bagaimana dia mencobai Yesus yang adalah putra Allah. Iblis tahu bahwa pada dirinya ada terus untuk melakukan apa saja di luar kemampuan manusia. Tetapi iblis ingin membuktikan apakah dia sungguh-sungguh putra Allah yang taat kepada Allah Bapanya, atau dia mempunyai satu keinginan kecenderungan manusia yang tunduk pada kekuatan-kekuatan dunia. Iblis tahu bahwa kebutuhan yang paling dasar dia yang dibutuhkan oleh setiap orang adalah yang berkaitan dengan kesungguhan masalah kebutuhan dasar. Iblis tahu bahwa selama 40 hari 40 malam di mana Yesus terakhir itu tidak makan minum sedikit pun, sebagai seorang manusia ia pasti merasa lapar. Karena itu Iblis mendekati Yesus dan berkata, jika engkau putra Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Tanpa diperintah oleh iblis pun, bila Yesus mau, dia bisa melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, untuk memenuhi kebutuhan pengusaha perut. Tetapi Yesus tidak melakukan semuanya, walaupun dia memiliki kuasa, karena ketaatannya pada kehendak Bapa.
Ia menyadari bahwa ia akan memenuhi bukan untuk melakukan kehendak pribadi, bukan untuk melakukan apa saja yang dikehendaki oleh dirinya, tetapi dia datang untuk melakukan kehendak Bapanya, untuk melakukan pekerjaan Bapanya, dan karena itu dia serta pada apa yang menjadi kehendak Bapanya. Godaan pertama dipatahkan oleh Yesus atas perintah Iblis untuk mengubah batu menjadi terang. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Iblis tidak berhenti di situ saja. Ia terus mencari jalan untuk bagaimana ia bisa melakukan Yesus, melakukan dan melaksanakan apa yang menjadi kehendaknya. Iblis menawarkan kuasa serta kemuliaan kepada Yesus. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kekayaan, dengan kemewahan, dengan harta duniawi akan Yesus dapatkan, tapi syaratnya Yesus harus menyembahnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, salah satu kebutuhan dari setiap manusia adalah kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan akan kekayaan, kebutuhan akan kemewahan, kebutuhan akan harta dunia. Dan untuk memenuhi segala kebutuhan ini, keragaman manusia dengan berbagai macam cara, entah halal atau tidak, asalkan bisa memenuhi apa yang dibutuhkan. Sebagai seorang manusia, Yesus sangat membutuhkan semuanya ini. Bila ia hanya ingat akan dirinya sendiri, bila ia hanya ingat akan kepentingan diri sendiri, tanpa peduli dan tanpa taat pada apa yang menjadi kehendak Allah. Tetapi nyatanya Yesus tidak tergiur sedikit pun akan segala tawaran-tawaran yang disampaikan oleh Iblis kepadanya. Karena dia menyadari bahwa tujuan utama kedatangannya sebagai seorang manusia yang adalah putra Allah itu untuk menyelamatkan umat manusia. Dan tugas ini harus dia lakukan dengan mengedepankan apa menjadi kehendak Bapanya, bukan kehendak pribadi. Dengan mengedepankan pekerjaan-pekerjaan Bapanya sendiri, bukan pekerjaan dirinya. Karena itu, terhadap tawaran Iblis, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa engkau harus menyembah Allah, dan hanya kepada Allah saja engkau harus menyembah, dan hanya kepada Allah saja engkau berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang rupanya Iblis masih belum puas. Dua cobaan, dua tawaran yang dia sampaikan kepada Yesus, semuanya dipaksakan, dikalahkan oleh Yesus karena dia tetap taat pada apa yang menjadi kehendak Allah. Dan Iblis pun mencari cara yang lain dan menawarkan kepada Yesus satu hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang di dalam kehidupan. Iblis mencoba untuk merayu Yesus. Iblis mulai mengucapkan kata-kata pujian kepada Yesus sebagai Tuhan. Iblis katakan bahwa Allah akan senantiasa berpihak padamu, Allah akan senantiasa menolong engkau, Allah tidak pernah meninggalkan engkau. Karena itu Iblis membawa Yesus naik ke atas kaki Allah, dan dari sana Iblis memperlihatkan segala hal yang ada di bawahnya. Dan Iblis mulai ragu, "Hai Yesus, engkau ini kan anak Allah. Allah pasti akan
agar engkau selamat. Tetapi tawaran rayuan itu tidak membuat Yesus takut kepada iblis. Yesus katakan, "Hai iblis, janganlah engkau mencoba Tuhan." Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, 3 godaan yang dialami oleh Yesus berkaitan erat dengan kehidupan kita manusia. 3 godaan ini adalah kebutuhan mental, kebutuhan dasarnya bagi setiap manusia. Berkaitan dengan makan minum, berkaitan dengan kuasa kekayaan lapar duniawi, bahkan berkaitan dengan hal-hal yang seperti dikejar oleh setiap orang yang dibutuhkan dan percaya. Dan hal ini kerap kali kita jumpa di dalam kehidupan kita setiap hari. Namun begitu banyak orang yang tidak mampu untuk mengalahkan tawaran-tawaran kekuatan iblis di dalam hidupnya, dan pada akhirnya dia terjebak jatuh ke dalamnya, dan pada akhirnya juga dia menjadi hamba atas semua itu. Banyak orang yang tidak dengan pikiran jernih, taat dan takut pada bisikan-bisikan kekuatan-kekuatan atau iblis dalam dirinya, dan pada akhirnya dia menjadi korban atas semua itu. Yesus mampu menghadapi setiap godaan karena dia tidak bersandar pada kekuatan dirinya sendiri, tapi dia bersandar pada kekuatan Allah. Ia taat untuk melakukan apa yang dia lakukannya. Ia taat pada apa yang menjadi tujuan, tugas, urusan yang dipercayakan Allah kepadanya, yakni untuk menyelamatkan manusia. Bapak Ibu saudara-saudara, ada begitu banyak cobaan di dalam hidup kita. Cobaan yang bisa membuat kita semakin jauh dari Tuhan, cobaan yang membuat kita semakin tidak bersahabat dengan sesama, cobaan yang bisa membuat kita akan begitu banyak keinginan daging, keinginan jasmani, akan kekayaan, akan kehormatan, akan kekuasaan, dan lain sebagainya. Mampu kita untuk menghadapi dan mengalahkan setiap cobaan ini. Mampu kita untuk tetap setia dan taat pada apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus kita laksanakan di dalam hidup kita. Bila kita hanya mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, pasti kita tidak mampu. Tapi bila kita berserah dan mengandalkan kekuatan Allah, maka Allah akan senantiasa hadir menyertai kita dan membantu kita untuk bisa mengarahkan setiap kebutuhan di dalam hidup kita yang bisa membawa kita kepada kehancuran dan kematian. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Yesus yang tetap setia dan taat pada kehendak Bapa, yang mampu melewati 3 cobaan besar yang berkaitan dengan kebutuhan manusia, kehidupan manusia, dan kita juga mampu menghadapi setiap cobaan di dalam hidup kita kalau kita semua mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara, masa prapaskah ini adalah kesempatan bagi kita agar kita senantiasa memaknai kehidupan kita, tidak hanya membangun dan menjaga kehidupan kita bersandar pada kekuatan manusia bersama-sama, tapi hendaknya kita mencari dan memaknai kehidupan kita selalu dalam persatuan dengan Tuhan, sehingga apapun cobaan yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, kita tidak terjebak di dalamnya, tapi kita mampu mengatasi, sehingga kehidupan kita senantiasa mengantar kita, membawa kita kepada damai yang lahir dan batin, bukan pada kehancuran kita.
kita memakai kasih kita yang sudah dimiliki di dalam hati kita, dan kita mau berbuat